Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah atas kaum kafir Quraisy. Fatu Mekah merupakan peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah berkembangnya Islam sampai saat ini. Sahabat beriman, awal bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin datang ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Mereka juga membawa 10 ekor unta untuk dijadikan hewan kurban. Kaum muslimin sangat antusias dengan perjalanan umroh ini. Mereka tidak sabar untuk kembali berpijak di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di Hudaybiyah, kaum muslimin dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menanyakan maksud kedatangan dari kaum muslimin ke kota Mekah. Rasulullah pun mengatakan bahwa kedatangannya bersama pasukan kaum muslimin hanyalah untuk melaksanakan ibadah umroh dan menyembelih hewan kurban. Namun kaum Quraisy tetap menolak kedatangan mereka dan tidak memperbolehkannya melanjutkan perjalanan. Melihat penolakan tersebut, Rasulullah akhirnya mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pimpinan Mekah. Utsman diutus untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kaum muslimin ke Mekah. Namun para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan mereka. Karena penolakan ini akhirnya Rasulullah mengusulkan sebuah perundingan. Kemudian mereka sepakat dan perundingan pun dilaksanakan. Rasulullah maju sebagai delegasi kaum muslimin dan Suhail bin Amr sebagai delegasi kaum Quraisy. Perundingan yang berjalan sangat alot akhirnya menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan perjanjian, yaitu Hudaybiyah. Adapun isi perjanjiannya yaitu 1. Genjatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa seizin keluarganya, maka ia harus dikembalikan. Tapi jika ada yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Kemudian yang ketiga, dibebaskan kepada seluruh kalangan yang ada di Arab untuk menjalani kerjasama dengan kaum muslimin dan Quraisy. Kemudian yang keempat, pada tahun tersebut, kaum muslimin belum diperbolehkan memasuki Mekah. Kaum muslimin diizinkan untuk memasuki Mekah di tahun berikutnya selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa dihunus. Dan yang kelima, perjanjian didasari pada ketulusan dan kesediaan kedua belah pihak. Kemudian perjanjian Hudaybiyah ini diyakini kaum muslim sebagai langkah awal untuk kembali menguasai kota Mekah. Harapan mereka untuk menyebarkan agama Islam di kota Mekah pun kembali tumbuh. Ada 2 faktor yang mendorong kaum muslim untuk menguasai Mekah. Pertama adalah kepemimpinan Mekah yang mulai rapuh. Kemudian yang kedua, jumlah pengikut Islam yang mulai bertambah. 2 faktor ini membuat rasa optimistis di dalam diri kaum muslimin bertambah dan kembali semangat memperjuangkan Islam. Sahabat beriman, singkat cerita, setelah 20 hari menjalankan ibadah umroh di Mekah, akhirnya Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah. Semua berjalan seperti semula sampai datang kabar dari Mekah bahwa kaum Quraisy melanggar perjanjian yang telah disepakati. Kemudian suku Bakir dibantu oleh kaum Quraisy Mekah melakukan penyergapan kepada suku Huzah.
Bahkan mereka membunuh salah satu tokoh muslim dari suku Huzah. Pelanggaran yang dilakukan itu membuat Rasulullah geram dan memutuskan untuk menyerbu kota Mekah. Kaum Quraisy yang menyadari pelanggaran tersebut akhirnya mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Abu Sufyan bahkan menemui beberapa sahabat Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Namun kaum muslimin tidak menghiraukannya. Karena putus asa tidak bisa melakukan diplomasi dengan kaum muslimin, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Rasulullah bersama pasukannya bersiap diri untuk memasuki kota Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pasukan Rasulullah semakin besar. Sebanyak 10.000 pasukan siap datang ke Mekah untuk melakukan pembebasan. Rasulullah membagi pasukannya ke jalan yang berbeda. Ketika pasukan muslim menyerbu Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata," yaitu Al-Quran Surah Al-Fat ayat 1. Rasulullah mengumumkan kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Nabi terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram. Kemudian tawaf dengan menunggang unta sambil membawa busur yang digunakan untuk menggulingkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang dilewati. Saat itu Nabi membaca firman Allah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap," yaitu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 81. Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Al-Quran Surah Saba ayat 49. Nabi perintahkan untuk menghapus semua gambar yang ada di dalam Ka'bah. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Seusai sholat, kemudian mengitari dinding bagian dalam Ka'bah dan bertakbir di bagian pojok-pojok Ka'bah. Sementara orang-orang Quraisy berkerumun di dalam masjid menunggu keputusan Rasulullah. Dengan memegangi pinggiran pintu Ka'bah, Nabi bersabda, "Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan, jahiliyah, dan mengagungkan terhadap nenek moyang manusia dari Adam dan Adam dari tanah." Sahabat beriman, sejak saat itulah Mekah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah dilakukan dengan jalan damai, tercatat sepanjang sejarah yang tak akan bisa ditandingi dengan penaklukan kota-kota lain di dunia sampai kapanpun. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, Mekah dibebaskan dari kaum Quraisy Mekah. Rasulullah SAW mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan pertama kalinya di Mekah.